Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada bab yang baru daripada Kitabus Shiyam, yaitu Shiyamu Tatawwu'. Ya, pembahasan tentang puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Sebagaimana kita telah pahami secara bersama bahwa amalan-amalan sunnah itu di hari kiamat dia akan menjadi penyempurna bagi amalan-amalan wajib. Semisal seseorang dia datang dengan membawa pahala sholat wajibnya yang tidak sempurna, maka diambillah dari sholat-sholat sunnahnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada sholat wajibnya tersebut. Demikian pula pada perkara puasa. Di dalam melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan, seseorang mungkin tidak sempurna puasanya karena dia lalai dari sebahagian adab-adab di dalam berpuasa. Maka di hari kiamat kelak akan dicari puasa-puasa sunnahnya untuk dijadikan sebagai pelengkap terhadap kekurang sempurnaan pada puasa wajib yang dilakukan olehnya. Naam. Nah, itulah salah satu di antara sekian banyak fadilah atau keutamaan daripada amalan sunnah. Terkhususnya di sini adalah puasa sunnah. Naam. Dan perlu diketahui bahwa amalan-amalan sunnah itu dia mengiringi amalan-amalan wajib. Amalan-amalan sunnah itu dia mengiringi amalan-amalan wajib. Maka ada sedekah wajib yang namanya zakat iringi oleh sedekah sunnah, infak, dan seterusnya. Ada puasa wajib diiringi oleh puasa sunnah. Ada sholat wajib diiringi oleh sholat sunnah. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Maka kita lihat di sini, kata Syekh, raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memotivasi supaya berpuasa pada hari-hari berikut. Ini puasa yang dimaksudkan di sini puasa sunnah. Pada hari-hari yang akan disebutkan di pembahasan selanjutnya. Naam. Yang pertama, sittatun min Syawal, yaitu 6 hari dari bulan Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana
thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutinya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, maka dia seolah-olah berpuasa satu tahun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, ketika puasa-puasa sunnah itu ditentukan dengan waktu-waktu tertentu atau ditentukan dengan hari-hari tertentu, nah itu menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan ini itu ada ditinjau dari sisi waktu, ya. Jadi sisi-sisi penilaian terhadap benarnya sebuah amalan itu salah satu sisinya adalah sisi waktu, ya. Paham maksudnya ya? Dan kan kita ketahui bahwa, kita pahami bahwa kalau kita bicara tentang amalan yang paling baik itu adalah amalan yang ikhlas dan benar ya. Nah, amalan yang benar itu adalah amalan yang mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Nabi dalam satu amalan itu ditinjau dari beberapa sisi. Nah, salah satu sisinya, salah satu sudut yang menjadi acuan untuk tinjauan itu adalah waktu. Artinya apa? Artinya bisa jadi amalan itu dia lakukan itu adalah memang dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, atau dimotivasi oleh Nabi untuk melakukan. Misal amalan puasa. Puasa pada asalnya, puasa sunnah itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ada seseorang dia puasa sunnah sembarang saja waktu ikut maunya. Ya. Paham ya? Maka ini benar apa tidak? Kita katakan tidak benar. Walaupun dari sisi jenis ibadah mungkin ini sudah benar, jenisnya sudah benar, jenis puasa itu bukanlah amalan yang terlarang, ya. Tapi ketika dia melakukan puasa itu sembarangan waktu, tidak sesuai dengan ketentuannya, maka amalan yang dia lakukan itu dianggap tidak benar. Maka dari itu kalau kita lihat amalan-amalan, ada amalan-amalan itu yang ditetapkan dengan waktu-waktunya. Misalnya puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ada di puasa 6 hari khusus pada bulan yang lain misalnya, itu tidak benar. Ya, mafhum ya ikhwan? Taib. Atau bahkan mungkin dia puasa wajib 1 bulan full pada bulan Ramadan. Nah, itu benar. Tapi kalau dia puasa 1 bulan full pada bulan Syawal misalnya, ini yang tidak benar. Tidak benarnya dari sisi mana? Bukan dari sisi jenis puasanya, ibadahnya. Nah, kalau dari sisi jenis ibadah maka disyariatkan. Ya. Tapi kenapa kita katakan dia tidak benar? Kita katakan dia tidak benar karena dia tidak sesuai dari sisi waktu. Dia tidak sesuai dari sisi waktu. Ya. Nah, misal orang sholat maghrib. Dia sholat maghrib di jam 2 siang. Kita katakan tidak benar itu orang. Tidak benarnya dari sisi mana? Dari sisi waktu. Karena itu bukan waktu untuk melakukan sholat maghrib. Tapi kalau dari jenis ibadah, benar apa tidak? Ya benar. Karena jenis ibadah sholat itu disyariatkan. Ya, mafhum ya? Nah, inilah yang keumuman manusia tidak paham. Mereka salah paham di sini. Sehingga mereka melakukan ibadah yang penting itu ibadah saja, mereka lakukan seenak-enaknya mereka. Ya.
Karena dia mengatakan ini baik, ini syariat, di mana sih sisi salahnya? Begitu. Ya. Padahal hatta orang baca Quran itu baik. Tapi kalau dia baca Quran dalam ruku dan sujud, ya tetap aja dianggap tidak baik dalam syariat karena dilarang. Orang sholat itu baik, tapi kalau dia sholat si ikut. Kenapa? Bukan tidak baiknya sholatnya, tapi waktu pelaksanaan sholat maghribnya itu yang salah. Ya, begitu dan seterusnya. Paham ya, ikhwan? Maka sebab itu di sini yang paling nampak sekali, faedah tambahan yang paling nampak yang harus kita perhatikan, yaitu ibadah. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia menyusulnya, mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, kana ka siyamid dahri, maka dia seperti orang berpuasa 1 tahun. Maka di sini kita katakan pelajaran yang kita ambil dari hadis ini bahwa yang pertama, ditetapkannya puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Ditetapkannya puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Nah, ini sahih, datang dalam hadis sahih Muslim. Ikhwan, perkara ini sebahagian madhab menolaknya. Sebagaimana madhab Maliki. Al-Imam Malik rahimahullah di dalam Al-Muwatta menganggap tidak ada puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ya. Nah. Jadi kalau antum belajar fikih madhab, antum buka kitab Al-Muwatta, maka bisa jadi antum akan mendapati di sana Imam Malik mengingkari puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ya. Kata Imam Malik rahimana wa rahimahullah, bahwa beliau tidak mendapati seorang sahabat pun yang mengamalkan hal itu. Dan Imam Malik itu tinggal di mana? Di kota Madinah. Di kota Madinah waktu itu hidup banyak para sahabat, ya. Nah, tapi itulah sepengetahuannya Imam Malik rahimana wa rahimahullah, ya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Ya, dan perkara-perkara semacam ini banyak sekali. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari bahwa wanita yang berjalan di hadapan orang yang sholat itu memutuskan sholatnya. Ya, itu diingkari oleh Aisyah. Karena ada beberapa faktor yang lain dalam pandangan beliau, ya. Begitu juga Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari orang yang kencing sambil berdiri. Ya, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah buang air kecil sambil berdiri, maka la tusaddiqhu, jangan engkau benarkan dia. Padahal ada dari riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal itu. Ya. Nah, Aisyah mengingkari. Mafhum ya, ikhwan? Nah, ini sepanjang pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari apa yang dia lihat. Dan ada kejadian-kejadian lain yang dia tidak lihat. Ya. Mafhum ya? Baik. Dari hal-hal yang semacam itu biasa saja. Hal-hal yang semacam itu biasa bagi seorang penuntut ilmu yang dia benar-benar menyelami, ya, dia menyelam di dalam luasnya lautan ilmu. Sebab itu dia harus berada di bawah bimbingan ahlul ilmi supaya tidak mengalami kebingungan, ya, tidak mengalami kebingungan dan tidak membuat ijtihad sendiri, tidak melahirkan pendapat sendiri, ya. Ada sebagian orang di zaman ini, ya, karena dia sudah bisa bahasa Arab, dia sudah bisa mengkaji, membaca kitab-kitab para ulama. Akhirnya dia memposisikan dirinya itu sebagai seorang alim, ya. Dia membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri dengan menelaah kitab-kitab para ulama dengan kemampuan bahasanya, lalu dia berijtihad sendiri. Maka keluarlah dari dirinya pendapat-pendapat yang aneh, ya. Nah, maka itu bahaya sekali ya, ikhwan. Nah, maka pentingnya bermulazamah dengan seorang guru, ya. Nah,
Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis ini, bahwa puasa 6 hari pada bulan Syawal itu tidak ada keharusan untuk berturut-turut. Tidak ada keharusan berturut-turut. Maksudnya dia puasa itu harus berkesinambungan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 6 hari. Kalau dia puasa 1 hari, dia berbuka, besok lagi baru dia puasa. Dia berbuka 2 hari atau 3 hari baru dia berpuasa lagi. Nah, apakah yang demikian boleh? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Karena tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan bahwa puasa 6 hari dalam bulan Syawal itu harus harus berturut-turut. Harus berkesinambungan harinya. Ya. Nah. Namun kalau antum berpuasa ya secara berkesinambungan 6 hari dalam bulan Syawal, itu afdal saja. Bagus, dianggap baik. Ya. Dianggap baik. Tapi kalau antum misalnya berpuasa dengan tidak berkesinambungan, lewat harinya, ya itu tidak ada masalah selama masih dalam bulan Syawal. Kalau berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka itu sudah teranggap sebagai dia puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Dia mendapatkan faedahnya, ya faedahnya apa? Seperti orang yang berpuasa satu tahun. Ya. Nah. Baik. Yang kedua yang nampak dari hadis yang mulia ini, bahwa apakah orang yang berpuasa 6 hari bulan Syawal ini harus berkesinambungan dengan puasa Ramadan? Paham maksudnya? Misalnya dia selesai puasa Ramadan, berlebaran, selesai lebaran, kemudian dia sambung dengan Syawal begitu. Apakah harus demikian? Atau boleh? Boleh dia selingi dengan yang lain. Taruhlah contoh paling sederhana, seorang wanita haid. Ya, seorang wanita haid di dalam Ramadan. Jadi dia haid selama 6 hari. Selesai puasa Ramadan, pertanyaannya, apakah dia mengqadha puasanya dulu atau dia puasa Syawal dulu? Ya, paham ya? Seandainya para ulama yang mengatakan bahwa dia wajib berkesinambungan dengan Ramadan, maka mereka mengatakan orang ini tidak boleh puasa Syawal sampai dia mengqadha puasanya. Paham? Supaya puasa Ramadannya selesai, baru kemudian dia boleh puasa Syawal. Karena lafaz hadis mengatakan apa? Man sama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia susul puasa Ramadan itu dengan 6 hari Syawal. Begitu. Paham ya, ikhwan? Maksudnya? Baik. Dan ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama. Namun pendapat yang lain, ada yang mengatakan bahwa tidak mengapa, karena bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Maka tidak mengapa dia berpuasa Syawal dulu, kemudian dia boleh mengqadhanya kapan saja boleh. Karena waktu mengqadha puasa itu panjang. Ya, mafhum ya? Sementara puasa Syawal itu waktunya, ritmenya singkat saja. Singkat saja. Jadi kadang-kadang kalau seseorang dia sibuk dengan amalan yang lain, bisa-bisa dia tidak terkejar puasa di Syawal karena waktu Syawalnya lewat. Paham ya, kawan? Pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang ana dengar sendiri dari Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali, hafizana wa hafizahullah, itu di dalam voice note yang beliau kirimkan ke ana secara pribadi. Ya. Nah, ana bertanya kepada beliau secara langsung, ya, lewat WhatsApp, dan beliau kirimkan kepada ana jawabannya, bahwa di situ beliau memilih pendapat yang mengatakan tidak mengapa, bahwa wanita ini dia sebelum mengqadha puasanya dia boleh puasa 6 Syawal, 6 hari Syawal dulu. Nah, pendapat Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizana wa hafizahullah ini sejalan dengan pendapat yang dikuatkan oleh Al-Alama Albani rahimahullah dan Al-Alama Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Ya. Nah, dan kalau antum tanyakan, kalau begitu Ustaz antum yakini yang mana? Ana yakini pendapat ini. Ya.
Walaupun guru ana sendiri Syekh Abu Muhammad Abdul Wasid, beliau di dalam satu buku khusus berbicara tentang puasa 6 hari Syawal, itu beliau menguatkan pendapat yang mengatakan dia harus qadha dulu baru dia puasa 6 hari Syawal. Tapi Allahu a'lam bissawab, ya, yang ana pandang kuat dan ana yakini, ya, adalah pendapat yang mengatakan dia boleh berpuasa 6 hari Syawal meskipun dia belum mengqadha puasanya. Nah, paham ya ikhwan? Baik. Kemudian selanjutnya puasa sunnah yang berikut adalah yaumu Arafah li ghairil hajj wa Asyura wa yaumun qablahu. Puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Dan puasa Asyura serta puasa 1 hari sebelum Asyura. 1 hari sebelum Asyura. Naam. Puasa Asyura itu puasa tanggal berapa? Tanggal 10. 1 hari itu tanggal 1 hari sebelumnya itu tanggal 9. Nah. Baik. Kita lihat An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumi Arafah qala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Asyura, puasa Arafah. Maka beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah itu dia yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah, 2 tahun ya, luar biasa sekali. Ya, fadilahnya luar biasa sekali. Nah, ya, meskipun dosa-dosa yang digugurkan di sini adalah dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Kemudian wasu'ila an shaumi yaumi Asyura, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Asyura itu hari apa? Bulan apa hari Asyura? Muharram, ya. Faqal, maka beliau bersabda, yukaffiru sanatal madiyah. Dia menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Puasa hari Asyura itu puasa tanggal 10 Muharram, ya. Tanggal 10 Muharram. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Alama Albani dalam Irwaul Ghalil. Disahihkan oleh Al-Alama Albani di dalam Irwaul Ghalil. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah dan puasa Asyura. Menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura itu, 10 Muharram itu. Ya. Naam. Ya, di antara fadilahnya disebutkan dalam hadis di sini bahwa puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi di sini ingat, ya, puasa Arafah itu khusus bagi orang yang tidak berada di Arafah. Ini orang yang tidak berhaji. Orang yang tidak berhaji. Nah, kalau orang berhaji tidak boleh dia. Kalau dia berada di Arafah tidak boleh. Ya. Nah, khusus bagi orang yang tidak berada di Arafah. Kalau ditanya Ustaz, berkaitan dengan puasa Arafah ini kami sering berselisih. Pemerintah Indonesia ini sering berselisih dengan pemerintah Arab Saudi misalnya. Jadi kami biasanya bingung. Pemerintah Indonesia misalnya lebarannya tanggal 6, sementara di Saudiah mereka lebarannya tanggal 5. Berarti tanggal 4-nya mereka Arafah, wukuf di Arafah. Sementara kalau
Indonesia itu apa namanya lebarannya tanggal 6, berarti tanggal 5-nya itu baru hari Arafah, ya, tanggal 9. Jadi kita puasa yang mana yang benar? Maka puasa yang benar itu ikut wukuf di Arafah, ya, bukan ikut penanggalan bulan, bukan. Jadi walaupun lebarannya berselisih, tetapi puasanya yang benar adalah apa? Hari wukuf di Arafah. Karena Nabi SAW bersabda tentang puasa Arafah itu berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan apa, ikhwan? Dengan tempat. Paham ya? Bukan berkaitan dengan waktu. Paham ya? Ya, berkaitan dengan tempat. Tempat apa? Tempat di mana orang wukuf di Arafah. Mafhum ya? Nah, maka ketika manusia wukuf di Arafah, nanti mau lebarannya kapan di negara antum ya tidak ada urusan. Ya, baik. Dan ini yang juga diberi jawaban oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali lewat apa? Tulisan. Ketika Anda bertanya kepada beliau langsung lewat WhatsApp, ya, waktu itu. Waktu itu Anda tanya kepada Syekh langsung, ya Syekh, ini apa, manusia berpuasa pada hari Arafah itu apakah mereka berpuasa ketika orang-orang wukuf di Arafah atau mereka berpuasa ikut matla, ikut tempat hilal di negara mereka? Ya. Maka beliau mengatakan hina yakifun nasu bil Arafah. Ya, yaitu ketika manusia wukuf di Arafah. Mafhum ya ikhwan? Dan ini pendapat yang kuat. Dan ketika Anda membaca satu tulisan tentang apa yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir, panjang sekali tulisannya, juga menguatkan bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan tempat wukuf di Arafah. Jadi dia tidak berkaitan dengan matla, tapi dia berkaitan dengan tempat wukuf. Maka puasa berdasarkan orang wukuf di Arafah. Mafhum ya ikhwan? Baik, ini yang kuat. Lalu Ustaz, adakah puasa yang namanya puasa apa namanya? Tanggal 8 Dzulhijjah. Puasa apa namanya? Tarwiyah ya. Ya. Maka kita katakan puasa di tanggal 8 Dzulhijjah itu hadis-hadisnya adalah dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun yang sahih. Yang sahih hanyalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, tapi ukurannya bukan tanggalnya berdasarkan matla, tapi ukurannya ketika manusia wukuf di Arafah. Mafhum ya ikhwan? Kemudian yang berikut adalah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa pada 10 Muharram. Yang pahalanya yukaffiru sanatal madiyah, menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Subhanallah. Rahmat Allah begitu luas sekali ya. Rahmat Allah begitu luas sekali, dan karunia Allah Subhanahu wa taala begitu banyak Allah limpahkan kepada kita. Ya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya. Manusia dengan kelalaiannya yang begitu banyak, tapi Allah berikan kepada mereka kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Kesempatan-kesempatan untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Allah berikan kepada mereka. Allah buka peluang itu seluas-luasnya, ya. Seandainya ini dalam kehidupan dunia, misalnya saja sebuah perusahaan dia membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya dari berbagai macam sisi kepada manusia, maka pasti manusia dari berbagai macam pelosok mereka akan datang berlomba-lomba untuk melamar di situ, untuk masuk di perusahaan itu kerja, ya. Walaupun mereka datang ke kampung tersebut, ke tempat perusahaan itu, dan mereka tidak mengenal seorang manusia pun di situ, mereka nekat datang. Lah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda peluang, membuka peluang sebesar-besarnya untuk Anda masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kesempatan-kesempatan itu. Silakan datang dan mengambil kesempatan itu. Ya.
Tapi masih saja manusia meremehkannya. Kenapa manusia tidak memperdulikannya? Kenapa manusia meremehkannya? Permasalahannya yang pertama itu terletak pada ilmu. Karena mayoritas manusia ini mereka jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal agama Allah. Mereka tidak mengenal Nabi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dalam pelajaran paling mendasar dalam pelajaran akidah, itu pelajarannya itu apa? 3 hal yang harus kita pelajari itu: mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Nah, kalau seorang dia punya ilmu tentang itu, maka dia akan tahu. Dia akan tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kurangnya ambisi manusia untuk mendapatkan akhirat, untuk mengejar akhirat. Itu sebab yang kedua yang membuat manusia kebanyakan mereka bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan peluang-peluang ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, amalan-amalan yang sedikit tetapi fadilahnya jauh begitu besar. Tapi manusia lalai darinya. Manusia lalai. Kenapa? Karena kurangnya semangat mereka untuk akhirat. Ya. Nah, jika demikian adanya, ikhwan, maka untuk memperbaiki umat ini agar mereka punya perhatian yang besar, ya maka mereka harus diberikan bekal dengan 2 hal itu. Yang pertama, mereka diberikan bekal ilmu. Yang kedua, mereka harus dibangkitkan semangatnya supaya dia memprioritaskan perkara akhirat ketimbang perkara dunia. Ya. Nah, itu yang harus dihidupkan. Harus dihidupkan terus menerus dalam kehidupan seseorang, dalam pikiran seseorang, dalam target seseorang, dalam ambisi seseorang, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya an Ummul Fadl bintil Harith anna nasan tamaru indaha yawma Arafah fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dhum huwa sha'im wa qala ba'dhum laysa bisa'im fa arsaltu ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah fasyaribah. Ya. Kata Ummul Fadl bintil Harith bahwa di hari Arafah itu orang-orang berdebat. Orang-orang berdebat tentang apakah Nabi puasa hari ini atau tidak. Waktu itu Nabi di Arafah, ya. Karena ada anjuran puasa Arafah, ya. Jadi ketika Nabi berada di Arafah itu orang-orang bingung, orang-orang mulai bingung. Mereka berdebat. Apakah hari ini Nabi puasa atau tidak? Maka sebagian mengatakan Nabi puasa, sebagian mengatakan Nabi tidak puasa. Maka Ummul Fadl bintil Harith, wanita yang cerdas, bagaimana dia memecahkan permasalahan ini? Ya. Ini orang ada berdebat, berdiskusi, ini Nabi puasa, ini Nabi tidak puasa, pokoknya ada berdebat. Bagaimana dia pecahkan masalah itu? Nah, dia cerdas. Dia kirim susu. Ya, dia kirim 1 bejana susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Waktu itu Nabi berada di atas unta, duduk di atas unta beliau di Arafah. Maka Nabi minum susu itu di atas untanya di Arafah tersebut. Maka orang-orang lihat, oh Nabi minum, tidak berpuasa berarti. Subhanallah, ya. Nah, itulah para sahabiat, ya, wanita-wanita yang cerdas. Ya, mereka punya perhatian yang besar terhadap agama. Nah, dan di sini juga ada faedah bahwa mengembalikan setiap permasalahan kepada ahlul ilmi. Mengembalikan setiap permasalahan kepada ahlul ilmi. Ya, di sini yang menjadi tolak ukur di antara para sahabat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengembalikan permasalahannya kepada keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih, ya, dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh, jadi di sini dalil, ya, hadis Ummul Fadl bintil Harith ini dalil bahwa puasa Arafah itu memang sunnah. Hanya saja kalau orang berada di Arafah, dia melakukan haji, dia tidak boleh puasa. Ya, mafhum, ya.
Baik. Berikutnya an Abi Ghatfan bin Tarif al-Murri. Qal, dia berkata, sami'tu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Dari Abu Ghatfan bin Tarif al-Murri, dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu yawman tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yawmat tasi'. Qala falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura itu, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Jadi sahabat itu tahu bahwa sekian banyak prinsip di dalam agama ini itu menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Ya. Jadi ketika ada suatu amalan yang di situ ada unsur kemiripan, mereka, ini kok ada kemiripan? Mereka sampaikan ke Rasulullah. Begitu. Paham ya? Subhanallah. Kalau kita ini enggak. Kita ini sudah tidak ada kemiripan, mau cari mirip, ya. Mukanya enggak kayak Ronaldo, mau bikin mukanya kayak Ronaldo, ya. Padahal Ronaldo anaknya banyak, tidak ada menikah juga, ya. Nah, ini ajaib, ya. Kita suka mau niru orang-orang kafir. Nah, maka di sini apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau perintahkan para sahabat berpuasa pada hari Asyura, sahabat itu tahu hari ini hari yang agung bagi orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka mereka katakan, ya Rasulullah, ya, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan Nasara. Hari ini, hari Asyura ini hari yang diagungkan oleh Yahud dan Nasara. Maka apa jawab Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yawmat tasi'. Insyaallah pada tahun depan kita akan berpuasa juga pada tanggal 9. Ya, supaya menyelisihi Yahudi. Kalau puasa tanggal 10 saja nanti mirip, karena tanggal 10 juga diagungkan oleh mereka. Maka Nabi mengatakan tahun depan insyaallah kita akan puasa juga tanggal 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 hari Asyura. Jadi 9 Muharram dan 10 Muharram. Iya. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Qal falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang tahun berikut itu sampai Rasulullah wafat. Artinya Rasulullah wafat sebelum masuk di Muharram tahun berikut. Iya. Mafhum ikhwan? Nah. Kenapa ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji itu pada tahun 10 Hijriah. Pulang dari situ ba'da Dzulhijjah itu apa? Muharram. Ya, mafhum. Pulang dari situ Muharram, Nabi berpuasa Muharram itu. Nah, berapa bulan kemudian Nabi wafat. Jadi kehidupan Nabi tidak sampai berikutnya, ya, begitu. Paham ya? Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah, itu wafat di awal tahun, di bulan-bulan awal tahun Hijriah. Ya. Paham ya, ikhwan? Seandainya wafat di akhir tahun ya bisa saja mungkin, ya. Begitu. Oh enggak, kalau di akhir tahun juga enggak dapat, karena akhir tahun Hijriah itu kan Dzulhijjah. Ya. Ya mesti tunggu tahun berikut lagi. Ya. Nah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.